Selamat tahun baru 2021. Senang sekali bertemu dengan Anda. Dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang bertemakan ini. Ketika Natal telah berlalu, apa yang akan kita lakukan? Hiasan bunga-bunga di gereja telah menjadi sampah, bukan? Pohon Natal telah masuk kotak disimpan untuk tahun depan. Nyanyian paduan suara yang berseragam indah, yang terlatih, tiada terdengar lagi. Jangan-jangan, maaf, khotbah hanya dipersiapkan Sabtu malam. Tidak seperti khotbah Natal yang jauh-jauh sudah disiapkan. Masihkah Anda ya gairah untuk menyembah Sang Juru Selamat, untuk melayani Dia? Alkitab kita menceritakan memang masih ada dan harus ada. Perhatikan Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak tanggung-tanggung ini terjadi kira-kira 2 tahun sesudah Natal, sesudah Yesus lahir. Perhatikan, orang Majus datang mengunjungi Yesus di rumah, pasal 2 ayat 11 nanti ya. Mengunjunginya di rumah, bukan di kandang. Umur Yesus kira-kira 2 tahun, karena ada pembunuhan anak-anak berumur 2 tahun ke bawah ya, oleh Herodes, jadi kira-kira umur Yesus seperti itu. Yesus disebut anak, pasal-pasal 2 ayat 11 itu, Yesus itu anak itu. Tapi, kalau kembali mengunjungi Yesus, pasal 2 ayat 16 Injil Lukas, itu di palungan, bukan di rumah. Pada waktu malam kelahiran persis. Jadi Yesus lahir cepat begitu, gembala datang. Yesus disebut bayi Theos. Kan kalau di Matius tadi disebut anak-anak itu bisa umur sampai 12 tahun ya. Ini pasti di antara 2 tahun itu karena ada pembunuhan itu. Jadi selisihnya 2 tahun sesudah Natal ini. 2 tahun sesudah Natal. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau gembala datang menyembah Yesus, sekarang orang Majus melihat fenomena alam yang luar biasa. Inilah peristiwa yang luar biasa. Inilah kejadian alam yang luar biasa. Tapi saudaraku, fenomena alam itu alam. Jangan sampai tergoda untuk menyembah alam. Orang Majus mau menghadap Tuhan dipimpin oleh bintang. Orang Majus tidak menyembah bintang,
tapi dia dibimbing oleh bintang. Bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lihatlah, bahasa aslinya, lihatlah bintang itu yang dari timur, katanya. Bintang dari timur. Pertama Jupiter dan Saturnus, ada yang meneliti katanya pada pas kira-kira waktu itu bintang Saturnus dan Jupiter ada pertemuan begitu sehingga terjadilah besar bintang itu. Tapi itu benar. Apakah bintang itu bintang yang memimpin orang Majus ini? Nah, tapi dalam bahasa aslinya itu tunggal, bukan dua bintang gitu ya, tapi bintang. Photon Astera itu tunggal, bukan jamak. Jadi pasti bukan itu. Kemudian juga itu ada artikelnya. Ini berarti bintangnya itu, jadi bintang tertentu. Lagi pula ada dari timur, tidak dijelaskan bintang itu terus berjalan, tetapi menyebabkan Majus menyelidiki kelahiran sang raja. Lagi-lagi bintangnya itu, berarti bintang khusus, bintangnya, bintang anak itu. Jadi bintang khusus, bintang khusus. Nah, dari timur sampai ke Yerusalem itu memerlukan waktu yang lama. Seperti ini. Jadi dari timur ke Yerusalem ke Bethlehem lalu menemukan tempat itu. Itu perjalanan yang menempuh kira-kira 2 tahun pada saat itu. Sekarang naik pesawat cepat. Ini seperti perjalanan Abraham ya, jadi ke utara dulu baru ke selatan karena tidak bisa menempuh padang gurun. Nah, fenomena alam itu bukan Tuhan, melainkan made in Tuhan, itu buatan Tuhan, bintang itu. Bintang itu alat, bukan pribadi yang harus disembah. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita melihat mujizat yang luar biasa sampai terheran-heran sehingga kita mengagung-agungkan mujizat itu. Dikagumi ya, tetapi bukan disembah. Dikagumi bukan disembah. Mengagumkan, tetapi bukan si penyebab yang mengagumkan itu. Wahyu umum, kalau ada bahasa teologinya, yang memerlukan wahyu khusus untuk mengenal yang patut menerima penyembahan. Kalau ada alam semesta, itu adalah wahyu dari Tuhan untuk mengingatkan kita mencari siapa pencipta alam semesta itu. Ya, alam itu memang mengagumkan, saudara. Mujizat itu mengagumkan, patut dikagumi, tapi bukan untuk disembah. Keajaiban dikagumi, tapi bukan untuk disembah. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita mengalami mujizat, melihat suatu hal yang mengagumkan, tapi itu bukan Tuhan. Datang itu menyembah Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Maka telah berlalu ada fenomena alam yang mengagumkan. Hati-hati. Ada hal-hal yang mengagumkan. Hati-hati, itu bukan Tuhan. Tidak patut kita sembah. Berikutnya, tempat yang istimewa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tempat istimewa, tempat yang luar biasa, itu tempat si Majus dihadapkan kepada beberapa hal tadi. Yang pertama tadi bintang, yang kedua tempat yang istimewa. Tempat istimewa apa? Tempat di mana Yesus tinggal. Bukankah itu istimewa? Tempat di mana Tuhan Yesus hidup, tempat di mana Yesus
hadir di situ? Bukankah itu tempat istimewa? Betul, itu tempat istimewa. Bahkan kadang-kadang bisa dikeramatkan. Ini tempat keramat. Karena Yesus pernah tinggal di situ. Namun haruslah hati-hati. Itu hanyalah tempat. Tempat bisa membantu saudara dan saya untuk berbakti. Betul. Monumen sejarah. Tempat bisa menjadi monumen sejarah. Momen penting dalam hidup saudara dan saya. Yakub sebagai pernyataan namanya, kita lalu disebut namanya Bait Allah. Itu monumennya bukan disembah. Katedral itu tempat untuk ibadah. Billy Graham punya salib ditaruh di bawah pohon, di mana dia bertobat dulu. Tapi itu tempat. Gedung gereja itu juga tempat. Tembok ratapan itu juga tempat. Sungai Yordan tempat. Karena tempat itu tempat-tempat yang bersejarah. Tempat-tempat di mana ada beberapa orang yang mempunyai pengalaman rohani di sana, tapi itu tempat bukan untuk dikuduskan, bukan untuk iman, tapi tempat. Tempat memang perintah untuk bersekutu dengan Tuhan, walaupun Tuhan ada di mana-mana. Suatu tempat yang dipersembahkan khusus untuk Tuhan, hendaknya dipelihara dan dihormati, tapi bukan disembah. Tempat adalah tempat bukan Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Namun, kalau saudara berbakti perlu tempat, tapi jangan dikuduskan tempat itu sehingga membatasi Tuhan. Seolah-olah kalau tidak di tempat itu tidak bisa bertemu Tuhan. Bukan seperti itu. Makanya tempat memang perlu, tapi jangan dituhankan dan jangan pula diabaikan dari satu sisi. Kalau itu dipersembahkan kepada Tuhan, ya silakan dipelihara sedemikian rupa supaya kita nikmat berbakti di situ. Tetapi tidak boleh. Kalau tidak di situ tidak sah kebaktiannya. Tidak bisa. Tempat tempat. Saudara, Natal telah berlalu. Tempat-tempat yang dihiasi sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan masih ada. Tidak boleh mengkultuskan tempat. Nah, berikutnya adalah Hoko, Nail Hoko. Alam bukan Tuhan. Tempat bukan Tuhan. Dan kemudian tokoh juga bukan Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat air ibundanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan wood. Yang disembah siapa itu? Dia, bukan Maria. Maria adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang yang luar biasa. Itu Tuhan. Dia memelihara Tuhan. Ini orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu pun di dunia yang sama dengan dia. Memang dia tokoh. Tapi manusia. Beliau bukan akan tunggal untuk doa. Kalau doa harus lewat Maria. Karena seperti desa perjamuan di Kana ya. Itu perjamuan pernikahan itu di sana. Tuhan Yesus lewat ibunya ya, itu ada yang ibunya yang minta dikira itu, padahal enggak itu ya. Kemauan Tuhan sendiri sesuai dengan masa dan waktunya. Tapi ada yang berpikir, wah
Kalau doa lewat Maria diberikan karena itu ibunya. Bukan seperti itu. Maria manusia. Manusia luar biasa, tapi tetap manusia, bukan Tuhan. Dia wanita hebat sepanjang zaman, tapi manusia. Kita angkat topi dan keseluruhan, tapi bukan menyembah Dia. Pada akhirnya yang kita sembah adalah Allah itu. Antara fenomena alam, antara tempat, antara tokoh, ada satu pribadi, yaitu anak itu. Di antara empat itu, yang dipilih oleh Majus adalah anak itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sujud menyembah itu they fell down. Kalau bahasa Jawa berlosor, itu adalah jatuh. Dia jatuh tertelungkup berlosor di tanah sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tinggi, dan secara khusus ini kepada makhluk ilahi, yaitu anak itu, yaitu Tuhan sendiri. Sujud menyembah. Bukan itu saja saudara, orang mempersembahkan dirinya, sujud kepada diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tentu saja dia mempersembahkan harta. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau orang menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi tidak mempersembahkan harta kepadanya, dilakukannya karena di mana ada di situ. Kalau itu hatimu untuk Tuhan, berarti semua yang ada di dalamnya untuk Tuhan. Kemudian ini tentang orang yang menyembah Tuhan, orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya jalan lain. Jalan hidupnya lain, tidak ke Herodes karena mau dibunuh nanti anaknya. Itu. Jadi ini yang namanya kebaktian, yang namanya menyembah Tuhan itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga apapun miliknya itu milik Tuhan. Dan ada perubahan hidup. Ini yang penting. Saudara dan saya tiap minggu berbakti. Tapi kapan minggu terakhir, kapan sudah punya pengalaman, sudah kebakti, ada perubahan hidup? Mungkin jarang. Tetapi ini yang seharusnya. Kalau Anda berbakti kepada Tuhan, itu ada perubahan hidup. Perubahan hidup. Sebelumnya pikirannya telah diubah oleh firman. Dia orang pintar, orang Majus itu. Logikanya, raja lahir di ibu kota, di Yerusalem. Tapi firman Tuhan mengatakan, raja itu lahir di Bethlehem. Rasio mengatakan Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan Bethlehem. Rasio Yerusalem. Firman Tuhan Bethlehem. Saudara, jangan mencocokkan firman Tuhan dengan rasio saudara. Tapi cocokkanlah rasio saudara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu masuk akal, rasional. Karena Allah adalah pribadi yang paling rasional, yang menciptakan rasio Anda. Masihkah Anda percaya dalam nama Tuhan? Melayani Tuhan walaupun Natal telah berlalu?
walaupun Anda tergoda oleh fenomena alam, bintang ajaib, tempat yang istimewa, tokoh yang tokoh yang luar biasa, marilah kita mengikuti Tuhan Yesus, semangat menyembah Tuhan walau Natal telah berlalu. Tuhan memberkati. Selamat tahun. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan.